Halo, welcome back. Ya, pagi ini kami balik ke Vivo Mall, tapi bukan mau jalan-jalan di mallnya ataupun ke Sentosa lagi, tidak. Tapi kami mau ke stasiun MRT, kami mau menuju ke Orchard Road. Ya, salah satu tujuan kami nanti adalah untuk mencicipi es krim khusus dari Aceh di Singapura itu. Nah, ini ada beberapa rekaman yang saya record sehubungan dengan rute yang kami ambil, ya, bagaimana situasinya di MRT dari daerah kami di Harbourfront itu sampai menuju ke Orchard. Kayak kebun bunga gitu. Oke lah ya, next lah ya. Kali ini malah nggak sempat. Ya next saya waktu ya lah. Maybe. 2 tahun lagi ke, 1 tahun lagi ke. Ya we'll see lah. Next year or the next 2 years. ตัวนี้ค่อยๆตัวจะนี่เบเชงเดี๋ยวเบเชงตัวเนี่ยมั้ง Let's go. Chưa? Please do not lean against the train doors. Next station, Great World. The platform gap. Change at this station for the North-South Line. Lah. Iya. Anh chỉ có lừa họ lại lỡ để nó lại. Chỉ khắp pro đấy à? Tanggapin lang ya, tour guide kay Bintan na siya. Kami ay sih ternyata water show cuman basic mana etiket pen kak kui karena ini water show kan yang talas sesuatu di Marina Sweet. iya ini Marina Wow, itu Merlion, seberang itu Merlion. Yang kapal. Marina ya mana Oke, iya. anak Nah, kami mau coba dulu cek sisa saldo di kartu MRT kami, ya, karena cukup sering juga kami pakai kartu ini untuk bepergian. Tapi sejauh ini ya karena cukup murah biayanya, jadi masih cukup. Nah, sekilas info, kami dari Harbourfront tadi maju naik train sampai ke Outram Park, lalu ganti stasiun, ganti MRT lagi jalur sampai menuju ke Orchard. Jadi dari line yang warna ungu tadi berganti ke warna coklat.
Naik atas ya. Nah, sayangnya sampai Orchard Road itu ternyata situasinya berbeda dengan apa yang kami inginkan. Cuaca lagi tidak mendukung, hujan deras, jadi kami masih belum bisa jalan-jalan keluar selain di area mall di Orchard ini. Wah, oh itu ya. Kayaknya yang hot lah kayak apa. Tapi juga. Agak aneh juga. Yang hot lah. Orchard pencai banget. Nah, bersyukurnya kami setelah menunggu beberapa saat hujannya reda. Ya, memang lantai pada basah ya, tapi kami tidak sampai di situ saja. Kami putuskan untuk keluar karena tujuan kami juga salah satunya adalah untuk makan ice cream khas Singapura. Nah, ini ada beberapa outlet yang menjual ice cream khas Singapura ini. Jadi kalian tentu bisa coba juga untuk mampir kemari karena es krimnya juga tidak mahal. Nah, kalian bisa lihat ya, outlet yang pertama yang kami kunjungi ini cukup ramai pembelinya.
Jadi di sini kalian bisa langsung pilih rasa apa yang kalian mau, kemudian berapa banyak dan pakai apa. Karena ada 3 jenis di sini untuk digabungkan dengan es krimnya. Apakah kalian mau pakai roti untuk menjepit es krimnya, atau pakai wafer, atau langsung di cup. Wafer. Oh, cek si roti. Wah, dede rasa ya. Nah, seperti yang saya bilang di video sebelumnya, jadi kami hanya punya waktu setengah hari untuk bebas kemana-mana, jalan-jalan di Singapura. Nah, karena sore ke malam kami mau fokus untuk ke Genting Dream Cruise-nya. Itu yang tujuan kami, kenapa kami jalan ke Singapura. Nah, jadi dari Orchard Road, selesai makan es krim tadi, kami mau langsung menuju ke pelabuhan untuk naik ke dalam cruise. Jadi sedikit informasi di sini, Genting Dream Cruise itu pelabuhannya itu ada di Marina South Pier. Jadi kami akan naik MRT ke jalur terakhir, ya, jalur warna merah ini, ke Marina South Pier, melewati Marina Bay. Marina South Pier. Please mind the platform gap. Ya, jangan heran memang ini areanya cukup sepi, karena ini sudah titik terakhir perhentian MRT-nya di pelabuhan Marina South Pier. Jadi memang kami akan jalan lagi, ya, karena MRT tidak langsung ke tempat tujuan. Jadi dari stasiun tadi berhenti keluar MRT, kami harus jalan lagi sampai masuk ke area Dream Cruise-nya di pelabuhannya itu sendiri. Jadi memang inilah plus minusnya kalau kita naik MRT. Selain kalau tadi naik Grab mungkin bisa langsung nyampe ke tujuan, ya, tanpa harus capek untuk jalan kaki. Tapi inilah serunya kalau kita naik MRT, banyak hal yang kita harus lalui, jalani, dan juga banyak pemandangan yang bisa kita nikmati. Ya, ini videonya saya langsung cut sampai udah mendekati untuk di Dream Cruise-nya, ya, karena cukup panjang kami harus jalan kaki. Tapi tentu kalau lihat langsung ke cruise-nya sendiri, ya tambah semangat ya untuk jalannya. Ya, sebelum sampai di sini sebenarnya tadi kami ada singgah ke satu tempat, yaitu untuk mendrop bagasi kami. Ya, jadi seperti halnya di airport, kita mau drop bagasi dulu atau check-in. Nah, ini juga begitu. Kami drop bagasi, nanti bagasi kami akan diantar oleh kru dari Dream Cruise ini, akan diletakkan di depan kamar di dalam cruise nanti. Nanti kita lihat gimana caranya ya. Nah, kami akhirnya langsung masuk ke dalam untuk check-in langsung, untuk mendapatkan ID card dari Dream Cruise ini. Tapi di sini ya lagi-lagi tidak boleh merekam, jadi hanya sedikit penggalan video di dalam ruangan ini.
Jangan heran kalau nanti videonya terlompati ya. Ya, setelah tadi sudah melewati bagian imigrasi ya di sebelum masuk cruise ini, kami dikasihkan juga ada satu ID card ya untuk setiap anggota yang terdaftar di Genting Dream Cruise ini. Nah, setiap peserta dapat ID card seperti ini ya. Nah, logo D itu menunjukkan pintu masuk kita. Jadi ada A sampai E, saya dapat bagian D ya. Jadi setiap tamu itu masuknya dipisah-pisah. Tapi sebenarnya bagian dalam ini tersambung sepenuhnya. Jadi sekarang yang saya mau cari itu adalah kamar tempat saya akan menginap. Nah, inilah sekilas hiburan yang mereka sajikan ya ketika kami baru masuk di cruise ini. Oke, sekarang kita akan cari dulu kamar tempat saya akan menginap. Nah, state room saya itu berawalan angka 12. Jadi saya akan cari awalan 12. Kamar saya itu nomornya 12169. Jadi kita tinggal lihat saja range-nya di mana. Kita sudah bisa dapatkan lokasi kira-kira di mana kamar kita itu. Nomor awalan nomor 12 berarti akan ada di lantai 12. Oh ya, sedikit info, kalau kalian sudah ada dalam cruise, ya sebenarnya cukup penting ya kalau kalian punya akses untuk internet. Jadi mereka menyediakan beberapa pilihan yang tapi tentunya berbayar ya. Untuk wifi ada untuk satu orang, satu perangkat, tapi ada juga untuk satu sekali bayar bisa pakai untuk 5 perangkat, tergantung paket yang kalian pilih. Ya, akhirnya ketemu juga ruangan kamar saya 12169. Kita lihat isinya ya. Ya, ruangannya pastinya tidak besar ya. Hanya ada 2 bed, satu saya dan satu teman saya juga. Nah, di sini ya beginilah kondisi kamar dalam cruise ya. Ada TV juga. Kemudian ada ruangan untuk gantung pakaian. Tapi tentu dengan kapasitas yang terbatas. Tidak seperti di hotel-hotel lain. Nah, kamar mandinya kita lihat juga nggak begitu besar ya. Tapi ya oke, cukup bersih dan nyaman ya, karena tentu kita akan menghabiskan waktu nanti sebagian besar itu di dalam cruise-nya untuk menikmati hiburan. Nah, sekarang koper saya kan belum diantar, jadi kita akan tunggu lagi nanti sambil kita mau lihat-lihat sekeliling dan ketemu dengan teman-teman yang lain ya, karena tadi tim kami datang gabungan tapi terpisah karena pintu masuknya beda-beda. Nah, setelah ketemu dengan mereka, ini kami jalan-jalan di sekitar. Ada kolam renang yang cukup luas ya. Ada juga berbagai macam hiburan seperti yang kalian bisa lihat sendiri ya di video ini. Nah, kami sekarang sebenarnya mau cari tempat makan. Jadi di sini itu ada beberapa resto-resto yang dibuka, ada Chinese food, ada juga halal food. Nah, daripada habis waktu untuk coba keliling cari tahu banyak restoran, kami karena sudah lapar, kami coba cari resto yang terdekat dengan kolam renang ini. Ya, jadi kolam renang ini letaknya itu ada di lantai 16 di cruise ini sendiri. Sistem makanannya di sini yang kalau yang kami nikmati malam ini adalah buffet. Jadi kalian bebas ambil sepuasnya sampai kenyang.
直接往过来啊。Oh ya. Ya, buat setiap pengunjung mungkin pada awalnya bingung, tapi ternyata informasi yang mereka berikan juga cukup lengkap. Di setiap lift itu ada board atau papan yang berisi informasi tentang apa saja yang ada di lantai tersebut. Ya. Jadi kita tinggal keliling saja sesuai dengan destinasi yang kita mau tuju. Nah, setelah tadi sudah isi perut sedikit, kami masih coba untuk antri di restoran lainnya, ya, Chinese food, Blue Lagoon namanya, di lantai 7. Tapi sambil menunggu itu, menuju ke sana ada banyak etalase-etalase di sini, pajangan-pajangan souvenir yang bisa kalian lihat juga dan bisa itu. Nah, ini dia restoran yang kami tuju, Chinese food, namanya Blue Lagoon. Kita lihat nanti seperti apa menu yang mereka sajikan. Setiap kali kita mau makan, masuk itu pasti harus cut kita. Jadi setiap kali kita masuk, kita mendaftarkan diri kita lewat ID card kita. Oke. Nah, ternyata di sini sistemnya itu bukan kita yang order, tapi melainkan kita hanya tinggal duduk manis menunggu mereka menyajikan makanan di meja kita. Mungkin kalaupun kayak orang cetak. Oke. Bayangin ya, 3 orang makan satu meja, inilah semua sayuran yang mereka keluarkan. Jadi benar-benar kenyang, tapi memang masakannya itu mantap. Udah, pesta.
I was 10 years old, and today, for me, I can talk to you, and I just jump like this, and wow, this is what I feel. Okay? And of course, we can do it. Wow, and we can do the front like this. Go, go. Wow, to the front, or we can do here. Let's go. Hey. Ini ngapain sih itu? Ya, karena sudah letih seharian aktivitas, saya kembali ke kamar mau istirahat dulu sambil ngecek koper yang akan mereka antar ke depan pintu kamar saya. Nah, itu dia, seperti kalian bisa lihat ya, sudah ada di depan pintu. Nah, oke, gitu aja sampai di sini, sampai ketemu besok paginya. Bye bye.